Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baiti wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Al ummahat wal akhawat fillah, a'azani Allah wa iyyakunna jami'an wa rahimani wa rahimakun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha terpuji dengan sifat-sifat yang sempurna lagi terpuji, yang terpuji sepanjang zaman, terpuji sebanyak makhluk dan ciptaannya, yang tidak ada yang berhak untuk dipuji sebagaimana terpujinya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa memuji dengan sebaik-baiknya seperti Allah memuji dirinya sendiri. Sholawat dan salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba mulia, manusia sempurna, manusia terbaik dari seluruh anak keturunan Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas keluarga beliau dan para sahabat, serta bagi seluruh peniti jejak beliau yang mengikuti tuntunan dan syariatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita sudah ada di penghujung bulan Dzulqa'dah, yang sekarang mungkin sekitar tanggal 27 atau 28. Ada dua perbedaan penanggalan, yang maknanya tinggal tersisa kurang lebih 2 hari atau 3 hari, yaitu Senin, insya Allah 3 hari Senin sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Kalau tidak Senin, Selasa, tapi kita nanti menunggu penetapan pemerintah dan para ulama. Bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan tersendiri, karena di bulan Dzulhijjah ini ada hari-hari yang orang beramal soleh di dalamnya, nilainya, pahalanya, keutamaannya tidak dapat dikalahkan dengan semua ibadah dan amal soleh di luar hari-hari itu. Sampai termasuk amalan yang paling agung, paling utama, yaitu jihad di jalan Allah saja kalah utamanya dengan amal ibadah yang dilakukan di hari-hari tersebut. Hari-hari apakah itu gerangan? Hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadkurismallaha fil ayyamin ma'lumat. Wadkurisma rabbika fil ayyamil ma'lumat. Dan sebutlah nama Tuhanmu di hari-hari yang tertentu. Para mufassir menyebutkan itu adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa yadhkuru, ayatnya bunyi wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Mereka
berzikir, mengingati, menyebut nama Allah di hari-hari maklumat yang diketahui yang tertentu, yaitu para mufassir menyebutkan maknanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu jelasnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Ibnu Majah serta Abu Dawud. Tirmidzi meriwayatkan hadis ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadisnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-ashri. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya, yaitu amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. yakni tidak ada hari-hari di mana orang beramal soleh yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Ya, yang dimaksudkan hari-hari ini kata Nabi, yakni ayyamal ashri, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah termasuk jihad di jalan Allah, termasuk tidak dapat mengalahkan amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup mengatakan na'am atau bala, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kalimat walal jihadu fi sabilillah, termasuk amalan jihad di jalan Allah. Padahal amalan jihad itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang lain, wa dzarwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah, dan puncak dari pengamalan Islam itu adalah al jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini merupakan puncak dari pengamalan, maknanya tertinggi, amalan tertinggi. Tetapi itu juga kalah dengan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Betapa sangat agungnya hari-hari ini. Semoga Allah memanjangkan umur kita, bisa bertemu dengan hari-hari yang mulia ini. Tapi Nabi SAW hanya memberikan pengecualian satu pengecualian yang tidak bisa dikalahkan, termasuk amalan soleh di bulan ini, atau di hari-hari itu, yaitu illa rajulun. Dalam riwayat lain ada sebutan illa rajulan, dan ini boleh secara bahasa keduanya. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarji' min dalika bi syai'in, kecuali seseorang lelaki yang ia keluar dari rumahnya membawa jiwanya dan hartanya. Hartanya di sini yaitu kendaraan yang dia tunggangi, peralatan jihad yang dia bawa, termasuk perbekalan. Summa lam yarji' min dzalika bi syai'in, kemudian tidak ada sesuatu pun dari itu semua yang kembali ke rumah. Tidak hartanya, tidak tunggangannya, tidak jiwanya. Artinya dirinya pun tidak kembali. Maknanya syahid. Sehingga menunjukkan bahwa tingkat amalan tertinggi di dalam agama ini adalah kesyahidan, yaitu fisabilillah. Tetapi tetap syahid dengan cara yang benar, bukan dengan cara bom bunuh diri. Itu batil dan tidak ada tuntunannya.
Karena jihad itu harus dituntun dengan ilmu, dengan petunjuk dan di bawah pimpinan pemimpin muslim. Kalau tidak ada perintah dari pemimpin muslim, maka tidak ada jihad. Kecuali musuh sudah masuk ke dalam negeri kita, maka setiap orang yang berkemampuan dan telah mukallaf, maka dia wajib untuk menghadapi musuh tanpa izin siapapun. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang keutamaan amal soleh di 10 bulan Dzulhijjah. Yang pertama ada 2 poin. Yang pertama adalah keutamaan beramal di bulan ini, di hari-hari ini. Ini yang ditunjukkan. Kemudian keutamaan bulan Dzulhijjah itu sendiri. Bahwa sungguhnya hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk seseorang hamba beramal soleh di dunia ini seluruhnya tanpa terkecuali, yaitu amalan yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah, kecuali tadi yang mati syahid. Maka menunjukkan bahwa beribadah, beramal soleh apapun bentuknya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang tinggi. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan akan keutamaan amalan-amalan ini di hari-hari ini. Tetapi yang ingin sedikit tambahan bahwa keutamaan jihad fisabilillah adalah amalan yang agung. Dan Nabi mengatakan yang tidak terkalahkan yaitu adalah dalam jihad itu adalah orang yang mati syahid karena Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang yang berdoa. Dalam doanya didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma a'tini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Ya Allah, berilah aku karunia yang paling afdal, paling utama yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini meminta sesuatu yang paling utama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang itu, "Idzan yu'qaru jawaduka wa tastashhid." Kalau itu yang kamu minta, berarti hewan tungganganmu akan sampai mati atau terluka dan dirimu syahid. Wa sahibu afdhalun nas darajatan indallah. Di sini menunjukkan bahwa orang yang mati syahid adalah manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mati syahid tidak mati. Dia mati dari dunia tapi dia hidup di akhirat dalam kenikmatan. Langsung masuk surga, kecuali yang masih punya utang, maka tertahan oleh utangnya. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seseorang, ayyul jihadi afdal, jihad manakah yang paling utama ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man uqira jawaduhu wa uhriqa damu, yaitu yang hewan tunggangan untuk jihadnya itu terluka sampai mati dan darahnya yang orang berjihad itu tertumpah, yakni gugur sebagai syahid. Maka ini yang tidak bisa dikalahkan oleh keutamaan apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya yang lemah, yang terlalu banyak berubah-ubah dalam kehidupannya, kadang baik, kadang jelek. Yang perlu adanya pembinaan,
yang perlu adanya pengawasan yang terus-menerus dan juga dorongan untuk beramal terus-menerus. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia waktu-waktu tertentu, musim-musim tertentu untuk hamba itu beramal. Seperti hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, terutama bagi kaum lelaki. Bagi kaum ibu-ibu tidak wajib, tapi hanya sunnah. Maknanya kalau seandainya ada masjid yang menyediakan tempat khusus bagi kaum wanita untuk sholat Jumat, boleh. Dan sesuatu yang utama karena dia adalah sunnah. Juga di sana ada amalan-amalan seperti berpuasa setiap bulan 3 hari atau di Ayyamul Bid, atau puasa Senin, Kamis, atau hari-hari tertentu yang keutamaan puasanya besar seperti berpuasa di hari Arafah, di puasa di 9 Dzulhijjah, yang Nabi SAW mengatakan puasa hari Arafah itu yukafirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa-dosa 1 tahun ke belakang yang lalu dan 1 tahun ke depan. Puasa sanatal baqiyah dan setahun sisanya 2 tahun penghapusan dosa. Mungkin timbul pertanyaan, kalau dosa yang telah lalu jelas yang sudah dikerjakan, bagaimana dengan dosa setahun ke depan belum berbuat sudah diampuni? Maknanya bahwa hamba ini setahun ke depan ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terjatuh ke dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terjaga dari dosa-dosa besar, atau sekiranya terjatuh ke dalam dosa besar akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rahmat Allah yang agung. Maka jangan sampai puasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini, hari Arafah ini, terlewatkan oleh kita. Dan Allah menjadikan Ramadan sebagai juga orang untuk beribadah, beramal, siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Ini semua adalah bagian dari pembinaan-pembinaan pada diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman untuk senantiasa terkontrol keimanannya dan ketakwaannya. Seperti kita ini umurnya pendek dan lemah, nggak seperti umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Ada yang 150, 350 atau 100 tahun. Dan mereka rata-rata yang beriman itu soleh-soleh. Yang beriman, meskipun jumlahnya nggak banyak, tapi mereka yang beriman soleh-soleh. Sampai seseorang itu bisa beribadah sampai sekian puluh tahun. Maka Allah jadikan 1 hari di bulan Ramadan, 1 malam di bulan Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir di malam ganjil, yaitu malam Lailatul Qadar, yang nilai ibadah di 1 malam itu mengalahkan ibadahnya orang yang beribadah selama 1000 bulan tanpa ada Lailatul Qadar. Mengalahkan ibadah orang yang beribadah 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Berapa 1000 bulan? 83 tahun sekian pekan, atau sekian bulan. 83 tahun sekian bulan. Ya Allah, kalau seseorang beribadah selama 83 tahun tidak henti, ini suatu amalan yang agung. Dan ada hari-hari lain yang Allah jadikan sebagai hari-hari mulia, seperti berpuasa di 10 Asyura, yang itu menghapus satu tahun ke belakang dosa-dosa kita. Tetapi ketentuan para ulama semua itu mengisyaratkan dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar harus dibarengi dengan taubat. Harus dibarengi dengan taubat.
Maka Allah jadikan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini sebagai ayyamum ma'lumat, hari-hari yang diketahui keutamaannya, untuk kita beramal soleh sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Dan di 10 malam, di 10 hari terakhir, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu meliputi pagi, siang, sore, malam. Meskipun dikatakan ayyam, tapi dia meliputi semua hari itu. Kalau Ramadan, keutamaan di 10 malam terakhir di malam harinya. Karena di situ Lailatul Qadar hanya di malam harinya. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan termasuk 1 hari berikutnya, tetapi yang zahir, yang kuat di malam harinya. Tetapi kalau Dzulhijjah 10 hari itu sepanjang hari, siang dan malamnya. Maka ini keutamaan yang besar sekali. Tetapi juga bermaksiat di hari-hari itu dosanya juga ditingkatkan, dilipatkan seperti dilipatkannya amal soleh. Yang dilipatkan apa? Pahala dari amal soleh itu dilipatkan dengan pelipatan yang tidak seperti pelipatan amal-amal di luar hari-hari itu. Padahal seseorang tentu di sini dibarengi dengan keikhlasan beramalnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lakukan harus sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadar suatu amalan tergantung dengan tingkat keikhlasan seseorang. Orang yang bersedekah dengan 1 miliar tapi dicampuri ada unsur riyanya, bisa menjadi tidak ada nilainya. Tetapi orang yang bersedekah dengan misal 10.000 atau 5.000 atau bahkan 1.000, tapi dilakukan dengan ikhlas dalam kondisi memang dia membutuhkan harta itu, tapi dia infakkan, dia sedekahkan, itu bisa menjadi penyelamatnya dari api neraka. Yang membedakan apa? Niat, keikhlasannya. Maka dicontohkan oleh banyak ulama, 2 orang sama-sama sholat bermakmum dalam sholat subuh berjamaah, berdampingan, ikut imam yang sama, dan mereka melaksanakan sholat bersama, takbiratul ihramnya bersama setelah imam. Tapi nilai pahala dari 2 orang ini bisa berbeda, yang jarak perbedaannya seperti langit dan bumi. Apa yang membedakan? Niat, keikhlasan. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang imam di kalangan tabi'in, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah, atau tuksiruhu an-niyah dalam riwayat lain. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah, ay tuqalliluhu an-niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang besar atau amalan-amalan yang banyak itu menjadi tidak bernilai karena niatnya. Dan banyak amalan-amalan yang kecil tapi dia menjadi bernilai besar karena niatnya. Satu contoh 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi SAW yang menyebutkan 3 orang yang paling utama dalam beramal, tapi mereka adalah orang yang paling pertama masuk neraka sa'ir. Siapa 3 orang itu? Hafidul Quran, orang yang berilmu, yang berdakwah dengan ilmunya. Dia hafal bukan hanya sekedar hafal, dia mengerti artinya dan mengajarkannya kepada orang lain, bahkan mengamalkannya. Tapi kemudian Allah katakan, engkau dusta.
Ketika ditanya, apa yang kau lakukan dengan ilmumu yang aku karuniakan kepadamu? Ya Allah, aku gunakan untuk berdakwah, untuk mengajarkan manusia. Kadzabta, kau dusta, kata Allah. Kemudian juga orang yang kedua adalah orang yang jihad di jalan Allah sampai gugur. Sampai orang mengatakannya syahid. Ditanya ketika dihadapkan Allah di yaumul kiamat, apa yang sudah kamu lakukan dengan karunia aku berikan kepadamu berupa keberanian dan kepandaian berjihad sampai engkau gugur. Ya Allah, aku gunakan untuk berjihad di jalanmu ya Allah, untuk meninggikan agamamu. Kata Allah, kadzabta, kau dusta ya Rabb. Dan orang ketiga adalah orang yang diberi karunia harta dan dia membelanjakannya di jalan-jalan kebaikan. Ketika dia meninggal dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla dan Allah bertanya, apa yang sudah kamu lakukan terhadap karuniaku berupa harta itu? Ya Allah, aku gunakan, aku habiskan untuk berinfak, bersedekah di jalan-jalan kebaikan. Lagi-lagi Allah mengatakan kadzabta. Kata Allah terhadap masing-masing tiga orang ini, innama fa'alta liyuqala anta kadza wa anta kadza wa anta kadza. Kamu kan itu supaya disebut orang alim, orang yang berilmu, orang yang hebat. Yang lain lagi dikatakan, kau berbuat seperti itu kan supaya kau dikatakan pemberani, kesatria, pahlawan. Yang ketiga, engkau melakukan itu kan supaya kamu disebut sebagai orang yang dermawan, yang beloboh, yang baik hati, yang suka memberi dan seterusnya. Apa yang menyebabkan? Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, lemparkan mereka ke dalam api neraka sa'ir. Waliyadzubillah. Dan Nabi SAW mengatakan, haula awwalu man su'irat bihimun nar. Tiga golongan manusia yang seperti ini adalah termasuk orang yang pertama akan dimasukkan ke dalam api neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala. Waliyadzubillah wa na'udzubillahi minan nari sa'ir. Hadis ini bukan mendorong kita untuk menghindari dari tiga ini, tapi adalah anjuran agar kita senantiasa memperbaiki niat kita di dalam beramal. Yaitu kita melakukan segala jenis ibadah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terbesar saja kalau niatnya salah tidak mendatangkan manfaat. Bayangkan amalan jihad yang agung dan seterusnya tidak mendatangkan manfaat. Tetapi coba lihat amalan orang yang seorang amalan pendosa yang kita sudah sering ceritakan dan sering sebut supaya menjadi peringatan bagi diri kita. Apa itu pendosa? Seorang wanita pelacur, apa yang dia lakukan sampai dia bisa masuk surga? Memberi minum kepada seekor anjing, bukan manusia. Kepada seekor anjing. Anjing adalah binatang yang paling najis, termasuk yang najis, yang paling dihinakan, yang nggak boleh masuk ke dalam lingkungan rumah kita karena membuat najis dan sebagainya. Tapi lihat, dan ini bukan dongeng, tapi ini adalah benar-benar terjadi di zaman sebelum Nabi SAW yang dikisahkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Dan pernah saya ceritakan mengenai hal yang hampir serupa yang terjadi di zaman ini yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, gurunya Ustaz Firanda. Serupa, hampir serupa. Intinya apa? Ini wanita cuma memberi air minum. Air minum, berapa nilainya air minum? Minta ke tetangga. Ini cuma ngambil dari sumur yang tidak mengeluarkan biaya. Dia hanya menyempatkan diri melihat seekor anjing yang dalam keadaan sekarat, ia kehausan di tengah padang yang panas sekali sampai menjilati pasir saking hausnya, tidak ada air di sekitarnya. Sang wanita turun ke sumur, menjadikan sandalnya atau sepatunya sebagai gayungnya dan selendangnya dijadikan sebagai tali pengikatnya, kemudian diberikannya. Mengapa Allah sampai menjadikannya diampuni dosa-dosanya?
Yang di dalam keterangan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam satu kitabnya kalau nggak salah Majmu'ul Fatawa, yakni orang ini kemudian diberi hidayah oleh Allah, taufik oleh Allah, bertaubat karena perbuatannya yang baik ini sehingga dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang mengira orang pelacur bukan orang yang berzina? Kalau berzina mungkin sekali dua kali, ini pelacur yang berarti dia mengotori dirinya dengan perbuatan yang nista, yang Allah mengatakan innaha kana fahishan wa sa'at sabila. Yang paling jelek, paling keji, yang paling menjijikkan, tapi dia diampuni dengan sebab amalan soleh yang didasari dengan keikhlasan. Maka inilah nilai niat yang begitu tinggi yang dilakukan seseorang karena mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini mau berharap pujian dari siapa? Anjing tidak bisa memuji. Orang di sekitar tidak ada orang karena dia sendirian, cuma dengan anjing itu. Maka di sini bahwa ada amalan-amalan yang kecil, dia menjadi penyelamat seseorang dari ancaman siksa neraka. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin, "Fattakun nara walau bisyikki tamratin." Takutlah kalian, jagalah diri kalian dari ancaman siksa neraka meskipun dengan bersedekah dengan setengah butir kurma. Bukan sebutir kurma, setengah butir kurma. Tapi ini untuk orang yang memang nggak punyanya cuma satu kurma, dia belah jadi dua, separuh untuk dirinya, separuh untuk orang lain. Jangan nanti cukup sedekah saya baik. Wah, masjid ini tidak makmur nanti. Di sini menunjukkan betapa amalan cuma setengah kurma yang disedekahkan dengan niat karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyebabkan seseorang bisa diampuni dosa-dosanya dan terselamatkan dari ancaman siksa neraka. Bagaimana kemudian amalan-amalan yang di luar bulan-bulan seperti hari-hari Dzulhijjah ini sebegitu besarnya di hadapan Allah. Bagaimana kalau orang membayangkan pelipatan pahala amal soleh yang dikerjakan di 10 hari di bulan Dzulhijjah? Saya ingin menggiring ini. Kalau amalan yang kecil saja bisa sampai menyebabkan seseorang selamat dari neraka, itu di luar hari-hari Dzulhijjah. Bagaimana kalau orang beramal dengan amalan-amalan yang agung di hari-hari bulan Dzulhijjah yang kita akan sebutkan? Maka sungguh pelipatannya tidak bisa kita bayangkan, karena kadang kita ketika dikatakan pahalanya akan dilipat gandakan, kita belum terbayang seperti apa besarnya pelipatan pahala itu. Meskipun kita nggak bisa mengatakan secara pasti, tapi kita bisa membayangkan bagaimana pelipatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bersedekah dengan sebutir kurma dari harta yang halal di jalan Allah. Itu Allah akan jaga dan akan Allah tumbuh kembangkan sehingga sebutir kurma itu bisa menjadi seperti satu gunung Uhud. Satu gunung Uhud itu sekitar, menurut ukuran panjangnya 7 kilo, tingginya 1,2 kilo, lebarnya kurang lebih 1 kilo sekian, 1,5 kilo atau 1,7, kurang lebih 15 miliar kilogram emas. Satu emas, 1 gramnya berapa emas? Kalau dikalikan 1 kilo berapa? Kalau dikalikan 15 miliar kilo berapa? Ya Rabb. Maka besar sekali nilai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tergantung dengan niat. Maka tadi kita harus selalu memperbaiki niat. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala, berniatlah kamu untuk senantiasa melakukan segala sesuatu karena Allah. Berniatlah kamu untuk senantiasa melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala.
Maknanya apa? Kalau kita tahu bahwa kita mengerjakan karena Allah, maka kita tidak peduli dengan ucapan pujian orang lain kepada kita, dan juga tidak terpeduli dan tidak tersakiti hati kita dengan caci makian orang lain kepada kita ketika kita beribadah. La yakhafuna laumata laim. Ya, antara salah satu sifat orang-orang mukmin yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, yaitu tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencelanya ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Mau dikatakan inilah itulah, tidak peduli. Yang penting saya melakukannya karena Allah. Maka sehendaknya kita mempersiapkan diri dari sekarang dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, kekuatan, kemudahan untuk bisa memanfaatkan 10 hari awal ini. Yang kita berharap bukan hanya 10 hari ini saja kita beramal, namun kita ingin menjadi tonggak yang akan mendorong kita untuk lebih baik setelah itu, yaitu memaksimalkan amal-amal soleh. Dan amal-amal soleh ini sangat banyak sekali. Memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Di antara ketaatan yang paling agung, yang paling mulia, yaitu zikrullah. Baca zikir secara umum, dan nanti ada zikir secara khusus. Dan zikir yang paling utama, a'dhamul zikri qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Ya Allah, sekiranya seseorang di hari-hari ini sedang berhaji, kemudian dia memanfaatkan nanti di 10 hari pertama itu dengan ketaatan-ketaatan, maka dia menghimpun kebaikan-kebaikan amal di hari-hari yang mulia, yang utama. Dan termasuk zikir yang juga agung yang dianjurkan di hari-hari ini secara khusus, yaitu takbir, tahlil, tahmid. Yaitu bacaan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini diperbanyak. Mulai memasuki tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib. Dari awal masuk tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu malam Dzulhijjah, malam 1 Dzulhijjah. Kapan bacanya? Kapan saja. Ini yang namanya takbir mutlak. Dibaca kapan saja. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di jalan-jalan sambil jalan teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, diikuti oleh orang-orang yang lain, kaum muslimin lainnya. Bahkan kadang beliau naik ke kubah, tempat yang tinggi. Kalau kita mungkin sekarang menara atau genteng, kemudian mengucapkan takbir di situ dengan keras dilantangkan untuk mengajak orang-orang yang mendengar supaya juga ikut bertakbir. Dan itu dilakukan oleh Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar dan yang lainnya. Masuk di pasar-pasar juga, ya Allah. Ini sekiranya di 10 hari Dzulhijjah ini pasar, seandainya orang sibuk sambil berdagang, sambil melantunkan takbir ini, Allahu Akbar. Ini Islam akan kuat dan akan kokoh di dalam hati umat Islam. Tapi saya yakin gak ada yang berani ngelakuin. Di pasar sambil belanja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal bisa, gak ada masalah. Malu, Ustaz. Ini pahalanya besar. Diucapkan jangan dalam hati, tapi kecil meskipun lirih. Yang bagus adalah dilantangkan. Padahal kalau ada yang memulai 1 akan diikuti oleh 2, diikuti oleh 3, dan yang tadinya merasa aneh jadi ikut.
Coba aja. Bukankah amalan-amalan yang baik itu ketika pertama kali orang melakukan dilihat sebagai sesuatu yang janggal? Aneh ini. Contoh maaf, cadar, orang bercadar, ninja, serem. Tapi sekarang Masya Allah di mana-mana orang pakai, dan orang yang nggak pakai pun nggak mencela. Dan itu keadaan semua amalan baik, amalan jelek juga gitu. Dulu nggak ada pacaran di orang-orang tua. Kalau ada orang coba, satu cowok datang ke rumah orang cewek mau temu anaknya yang perempuan gitu, kayak apa diomelinya. Tapi karena ada yang terus ngelakuin terus, akhirnya lama-lama ini anak perempuan saya kok nggak ada yang ngapelin ya. Itu kan yang terjadi, terutama mereka yang tidak. Artinya bahwa amal kebaikan atau amal keburukan di suatu masyarakat manapun, bila ada yang memulainya, kalaulah yang mereka amal keburukan saja bisa sampai mengalahkan nilai-nilai kebaikan, terkalahkan dengan sebab terus-menerus mereka melakukannya, apalagi amal-amal kebaikan yang nilai pahalanya besar. Ya minimal sambil naik motor takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi yang naik mobil sudah santai, nggak ada masalah. Naik motor lagi di lampu hijau, lampu lintas itu lampu merah, sambil nungguin sambil takbiran, pasti ada yang oleh. Biarin aja. Kita ibadah kepada Allah bukan kepada manusia. Tapi nanti nilai ibadah itu akan kembali kepada kita. Dan nanti insya Allah akan banyak orang yang ngikutin. Dan itu akan menjadi kebaikan. Karena kalau ada orang yang ngikutin amal ketaatan kita, kita dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala dia. Ya enggak? Nah kalau yang ngikutin banyak, ya Allah. Apalagi dilakukan di hari-hari yang mulia itu, yang pahalanya dilipat gandakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin a'dham indallah wa la habbu ilaihi minal amal fihinna min hadhil ayyamil ashri." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah dari orang beramal soleh di hari-hari itu, melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari yang 10 hari. Maknanya orang beramal soleh di hari-hari selain 10 hari Dzulhijjah, meskipun itu amal soleh itu ada nilainya dan dicintai oleh Allah, tapi Allah lebih mencintai dan lebih membesarkan pahalanya pada orang-orang yang mereka mengamalkan amal soleh ini di 10 hari Dzulhijjah. Nabi mengatakan fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah bacaan tahlil, takbir, tahmid. Yaitu seperti tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan amal soleh yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seluruh bentuk amal soleh yang fardu, yang wajib, dan semua amal-amal kebajikan dan amal-amal ma'ruf, dan amal-amal yang termasuk sunnah, yang tatawwu, baik itu sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, sholat tahiyatul masjid, sunnatul wudu, sunnatul isyraq dan sebagainya, atau juga sedekah, atau juga puasa termasuk. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, yaitu 1 sampai tanggal 9. Juga diikuti oleh beberapa riwayat seperti dari Qatadah, dari Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Dan terutama puasa ini adalah di sepuasa Yaumul Arafah. Dan meliputi juga yang termasuk amal soleh adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Perbuatan-perbuatan terlarang, dengar musik misalnya, atau hal-hal yang lainnya. Meninggalkan itu bukan saja selamat dari dosa, tapi juga itu bentuk ibadah dan keutamaan.
Nah, termasuk Dzulhijjah ini sendiri adalah bulan yang sangat mulia karena di dalamnya ada hari Arafah, di mana para jamaah haji, itulah yang namanya hari Arafah itu adalah hajjul akbar. Haji akbar itu adalah ketika umat Islam yang menunaikan ibadah haji berkumpul di padang Arafah. Mereka yang berhaji wajib di hari itu masuk ke Arafah. Kalau tidak bisa sepenuhnya, ya sebagian hari seperti mereka yang kena macet dan sebagainya. Dari mulai hari Arafah itu mulai terlaksananya adalah hari setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, dan itulah saat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat turun ke langit dunia, dan Allah membanggakan semua mereka yang hadir di atas yang hadir di padang Arafah. Allahu Akbar. Berapa juta manusia yang berhaji di situ berkumpul, mereka berdesak-desakan sambil memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua berpakaian ihram, yang laki-laki rata-rata berpakaian putih bersih semua. Itu gambaran nanti ketika manusia dibangkitkan dari padang dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kuburnya, ya Allah. Kata para ulama, dalam kondisi matahari sangat terik karena berada di atas kepala cuma 1 mil, dalam kondisi manusia tidak memiliki sesuatu pun, sehelai kain pun, selai benang pun yang melindungi tubuhnya. Manusia berdesakan, tidak ada tempat untuk duduk, jongkok, apalagi tidur. Tidak ada pohon-pohonan atau bangunan yang bisa menaunginya, ya Rabb. Dan itu akan terjadi untuk waktu yang lama, 50.000 tahun, bukan hari. Ya Allah, kita satu malam aja kena, satu hari ya kena panas yang pingin ganti baju berapa kali. Pinginnya masuk ke ruang AC, atau kalau ada kolam renang ngerendam. Karena kondisi yang begitu panas, dan ini tidak ada tempat itu semua. La ilaha illallah. Kecuali 7 golongan manusia yang mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka ada yang ditenggelamkan oleh air keringat yang dahsyat panasnya. La ilaha illallah. Itulah hari Arafah yang ada di bulan Dzulhijjah, dan ini suatu keagungan dan kemuliaan bagi hari Arafah, bagi bulan Dzulhijjah, terutama tanggal 1 sampai tanggal 10. Selain di situ dilaksanakan ibadah haji juga, dan kemudian disunnahkan untuk berpuasa di hari itu. Kemudian ada tanggal 10 Dzulhijjahnya adalah hari pertama amalan sunnah agung, yaitu sholat Idul Adha, yang kemudian setelah itu diikuti dengan menyembelih hewan kurban. Keutamaan menyembelih hewan kurban itu luar biasa, karena dosa-dosa orang yang menyembelih kurban, kalau dia melakukannya ikhlas karena Allah, lagi-lagi kita tekankan ikhlas karena Allah, setiap bulu dari atau hewan domba, kambing ataupun sapi, itu setiap bulunya itu menghapuskan dosa-dosa yang ada di kita. Satu dosa diampuni dengan 1 bulu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syalbani di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Dan juga darahnya yang ditumpahkan itu sebagai bukti akan ketulusannya di dalam beriman dan bertakwa kepada Allah, dan akan menjadi penghapus dosanya, ya Allah. Maka kalau bisa, meskipun misalnya uangnya kok sedikit, ya sudah beli yang murah. Domba itu 6 bulan sudah bisa. Kalau kambing kacang itu 1 tahun. Kalau domba 6 bulan. Kalau sapi 2 tahun. Atau kerbau juga 2 tahun. Kalau unta 6 tahun kalau tidak salah. Tapi kita jarangnya di sini kurban unta, saya lihat belum ada. Karena memang jarang, dan ada hikmahnya mengapa kok sampai panjang 6 tahun, karena jumlah unta lebih sedikit dari jumlah sapi dan kambing. Kemudian bahwa berkurban itu syariatnya Nabi
Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita diperintahkan untuk mengikuti syariat ini. Dan ini satu pembahasan sendiri ini tentang bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam masalah kurban tadi. Karena Allah tidak langsung menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih kurban, yang disuruh disembelih siapa? Anaknya. Bayangkan, nunggu anaknya lahir itu sudah 80 sampai 90 tahun menurut riwayat-riwayat yang ada antara itu. Baru punya anak satu yang disayangi. Bahkan Allah memerintahkan untuk ditempatkan di Baitullah Al-Haram di kota Makkah Al-Hijaz, yang itu jauh dari tempat tinggal beliau, yang beliau sudah setelah hijrah dari Irak tinggalnya di Palestina atau di Syam. Tapi beliau suka datang ke situ bolak-balik. Ini ketika sudah mulai dewasa, sudah mulai ke remaja, anak-anak, mungkin sekitar 7 sampai 10 tahun barangkali, kita nggak disebutkan umurnya, mulai bisa membedakan baik buruk di Allah. Kata Nabiullah Ibrahim, wahai anakku, aku mimpi nyembelih kamu. Menurut kamu gimana? Ini tanya kepada anaknya, menurut kamu gimana? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Menurutmu gimana? Ini kira-kira kalau ada orang tua ngomong gini kayak kita gimana? Ya, kita membayangkan seolah-olah kita itu saat itu adalah Nabi Ismail. Kira-kira yang akan kita jawab apa? Ya, jangan loh Pak. Tentunya juga kalau sekarang ada orang ngomong gitu jangan dipercaya, karena dia bukan Nabi. Karena mimpi bagi Nabi itu adalah wahyu. Jawaban anak yang begitu soleh dan dididik oleh orang yang soleh. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Engkau niscaya akan mendapatiku bersikap sabar, ya Allah. Yang kemudian ketika sudah lulus ujian, Allah ganti dengan perintah untuk menyembelih kambing. Mengapa Allah perintahkan itu? Untuk mengajarkan satu hal yang tinggi, yang agung. Apa? Agar Nabi Ibrahim tidak mencintai selain Allah Azza wa Jalla. Nah, kita cuma diperintai untuk tidak lebih mencintai harta daripada Allah Azza wa Jalla. Dengan kalau ada sedikit kelebihan, kita belikan hewan kurban untuk kita sembelih, meskipun hewan domba yang usianya 6 bulan, karena mungkin tidak mampu untuk lebih. Bagaimana kalau patungan, Ustaz? Saya sama suami saya tidak bisa. Tapi yang bisa salah satunya mensedekahkan uangnya. Wesnya kalau kamu ingin kurban, ini uang saya pakai buat kamu, kamu beli. Kurbannya dia yang berkurban, niatnya untuk dia dan juga pasangannya, suaminya dan anak-anaknya dan orang tuanya. Jadi berkurban itu cukup 1 kambing atau 1/7 kambing untuk 1 keluarga. 1 keluarga di sini, suami, istri, anak-anak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi nggak perlu mengkhususkan sembelih kurban untuk orang yang sudah meninggal. Ini untuk bapak saya yang sudah meninggal dunia, nggak usah. Niatkan, sehingga kalau seseorang punya anak 10 dan semuanya sudah berkurban, maka orang tua akan mendapatkan pahala dari 10 anaknya yang berkurban tadi. Islam, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, luas rahmatnya, wasiat rahmatuhu kulla syai'. Jadi jangan kita membatasi dan jangan ragu mengamalkan sesuatu yang ada tuntunannya, meskipun kelihatannya kok tidak serg. Kalau tidak sendiri-sendiri, tidak serg, jangan. Kalau sudah disampaikan oleh Nabi, yakin itulah yang benar dan itu yang akan bermanfaat daripada kita menambahkan sesuatu yang tidak.
Dan kemudian keutamaan dari bulan Dzulhijjah terutama tanggal 1 sampai tanggal 10 ini terkumpulnya induk-induk ibadah, inti-inti ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, haji. Itu semua ada di bulan hari-hari itu. Dan yang terpenting dari sini, yang jangan kita lupakan, yaitu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari yang mulia itu, dan mengazamkan diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lalu dan meninggalkan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana kita juga harus menjaga sholat kita yang 5 waktu. Kalau bagi bapak-bapak berjamaah di masjid, bagi ibu boleh juga untuk berjamaah di masjid atau musola terdekat, tapi rumah lebih utama. Dan termasuk yang paling banyak keutamaannya, pahalanya lebih agung, yaitu melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan sunnah itu di hari-hari yang mulia ini, termasuk menjaga sholat 5 waktu. Kalau bisa meskipun di rumah, ibu-ibu berjamaah dengan orang yang di rumah, dengan anak, dengan pembantu, dengan saudara. Dan inilah yang harus digunakan. Kemudian termasuk amalan yang dianjurkan, yaitu diantaranya ibadah-ibadah yang mungkin kita sudah maklumi, yaitu ibadah-ibadah yang termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Menghadiri kajian ini ibadah yang agung. Menghadiri kajian, kalau itu juga dilaksanakan di bulan di awal bulan Dzulhijjah, di 10 hari bulan Dzulhijjah, maka ini pahalanya lebih besar, dilipat gandakan dan mengalahkan dari kita duduk di majelis ilmu di hari yang lain. Maknanya bukan kemudian nanti setelah 10 hari ini kita enggak, mumpung di 10 hari ini kita semangatkan, jangan sampai kita tidak hadir dalam kajian-kajian ilmiah misalnya. Sebab apa? Kalau di hari-hari lain, harinya panjang, kadang kita punya kesibukan, bolehlah ghaib sekali 2 kali. Tapi kalau di 10 hari ini, ya Allah, kalau bisa kita maksimalkan untuk tidak kita lewatkan, karena pahala orang duduk di majelis ilmu itu banyak sekali. Banyak sekali fadilahnya. Didoakan oleh para malaikat, dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, diberi ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semut-semut di dalam sarangnya mereka beristighfar. Ikan-ikan, semua jenis ikan di lautan mereka beristighfar untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Gimana kalau itu dilakukan di hari-hari yang utama ini? Dan termasuk keutamaan ini yang masih punya orang tua, manfaatkan untuk banyak berbakti kepada orang tua, terutama yang masih hidup. Kalau yang nyantri pondok mungkin jauh, doa. Kalau bisa ada kesempatan jam penelponan, manfaatkan untuk menelpon. Dan termasuk bersodakoh, menyambungkan silaturahim dengan kaum kerabat. Kalau ada orang tua di dekat, di dalam kota atau luar kota yang bisa dijangkau, datang di hari-hari ini, meskipun tidak setiap hari kalau misalnya luar kota jauh. Tapi kalau di dalam kota, upayakan sebanyak yang bisa kita lakukan. Karena itu kedatangan kita untuk mengunjungi mereka sendiri sudah merupakan ibadah yang agung. Berbakti kepada orang tua itu amalan yang paling agung yang bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Kalau itu kita manfaatkan di hari-hari yang agung dan mulia ini, maka sangat besar sekali keutamaannya dan pahalanya. Maka hendaknya dimanfaatkan, jangan dilewatkan. Termasuk juga membantu orang yang membutuhkan, bersedekah, menghubungkan sahabat-sahabat kedua orang tua kita, menunaikan amanah, berdoa di waktu-waktu yang mulia seperti antara adzan dan iqamah dan waktu sore di hari Jumat,
dan juga membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumatnya, dan juga berwudu dengan sempurna sebanyak bisa kita lakukan setiap masuk kamar mandi, kalau bisa dibarengi dengan wudu. Karena itu ibadah semua dan itu amal soleh semua, dan termasuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dan membantu orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, terutama orang-orang yang fuqara, masakin, dan juga anak-anak yatim. Karena sungguhnya berbuat baik kepada anak-anak yatim itu merupakan kemuliaan, apalagi nyantuni. Kalau kita tidak bisa nyantuni nggak bisa nyantuni selama hidup kita di semua anak yatim, minimal di hari-hari ini. Karena sungguhnya menyantuni anak yatim merupakan sebab seseorang akan mendapatkan surga yang paling tinggi di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan, anak wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim di surga nanti seperti ini. Surganya Nabi di mana? Surga yang tertinggi, Firdaus mungkin. Nah, kalau seseorang surganya bersama Nabi seperti dua jari ini, artinya berdekatan, bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tidak pingin kita? Maka manfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak, dan juga termasuk amal soleh yang tidak kalah baiknya, yaitu memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Kemudian kita bersabar, berlapang dada terhadap kesalahan orang lain, kelalaian orang lain terhadap diri kita, dan hilangkan rasa dengki dan benci kepada sesama saudara kita yang mukmin. Kemudian saling tolong menolong dan bantu-membantu di dalam ketaatan. Inilah sebagian hal, jumlahnya di sana pembahasan tentang hal ini banyak sekali. Yang terpenting apa yang tadi disebutkan dari hadis yang mulia ini, bahwa di sana banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan bagaimana para salaf mereka memanfaatkan hari-hari yang mulia ini, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah ini, untuk kita beramal, untuk beramal soleh dan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah sebisanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada kita semua, memanjangkan umur kita sampai bisa mendapati hari-hari yang mulia dan bisa beramal dalamnya. Semoga Allah memberikan kekuatan, taufik, kemudahan untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal baik kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadza minni wal afu minkunna, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.